Hamba Allah yang mulia, dalam perjalanan intelektual Islam itu setiap abad biasanya diutus seorang mujaddid, seorang pembaharu. Pada abad 11 itu hadir misalnya Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam. Kemudian pada abad ke-12 ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada perbedaan yang tajam antara Imam Al-Ghazali dengan Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani dia bisa menerapkan prinsip-prinsip tasawuf, upaya mendekatkan diri kepada Allah dalam praktek, sehingga dia akan meninggalkan tarekat. Dan itu ulama yang sangat masyhur dan disegani. Diceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan, tentu ia didampingi oleh beberapa orang. Tengah jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang di wilayah itu memang terkenal jahat, terkenal sebagai seorang yang pemabuk. Arak itu tidak hanya sekedar dia minum, tapi juga dia mandi dengan arak. Sudah terlalu over, pemabuk. Ketemu di tengah jalan, dihalang-halangi oleh pemabuk ini akan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang laki-laki ini bertanya, "Syekh, bagaimana menurut Anda? Apakah Allah memiliki kekuasaan? Saya pemabuk ini bisa menjadi orang yang taat." Syekh Abdul Qadir Jailani tersinggung. Tentu Allah Maha Kuasa bisa menjadikan seorang yang pemabuk menjadi seorang yang taat. Ada lagi pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh pemabuk ini. Syekh, apakah ahli maksiat? Ya model-model aku inilah, yang pemabuk ini, yang nakal, yang menjudi, macam-macam. Bisa gak Allah menjadikan diriku naik ke level seperti dirimu sebagai waliullah? Bisa. Kenapa tidak? Allah Maha Kuasa untuk itu. Hamba Allah yang mulia, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tenang. Tapi pertanyaan terakhir dari pemabuk ini membuat Syekh Abdul Qadir Jailani tersungkur, sujud dan menangis. Kira-kira apa pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana saja. Syekh, bisa tidak engkau sebagai waliullah atas kehendak Allah dijadikan menjadi ahli maksiat seperti diriku? Kan sederhana itu pertanyaan. Mendengar pertanyaan ini, Syekh Abdul Qadir Jailani tersungkur menangis dia. Sujud dia. Kenapa? Itu mungkin karena dia pahami sebagai sebagai seorang sufi yang punya ilmu yang dalam takarrub ilallah. Hamba Allah yang mulia, dari kisah ini apa yang perlu kita jaga? Kita tidak bisa menentukan siapa di antara kita itu yang bertakwa. Itu hak otoritas Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bisa menilai dari zawahirnya, lahiriahnya gitu. Dalam batin belum tentu. Ada orang kelihatannya sujud, rukuk, khusyuk, tapi diselip dengan perasaan riya. Itu kan gugur. Ibadahnya itu gugur. Ada orang yang biasa-biasa tapi dia ikhlas mengharapkan ridha Allah. Itu mungkin lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.